Setiap kelompok umur yang saya tanya, anak-anak, menurut kalian Opa Abram itu kurus atau gemuk? Jawabannya semuanya bilang gemuk. Saya tuh gak ngerti kenapa di benak anak-anak Abram itu dibilang gemuk. Saya tidak tahu, tapi saya percaya karena itu dosen. Nah, sekarang bayangkan orang gemuk kepanasan. Ayo kita mikir begitu. Nah, ini cara kita belajar firman Tuhan. Jangan pakai logika teolog. Firman Tuhan jadi mumet terbalik-balik. Kalau pakai logika anak-anak belajar firman, firman itu hidup. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Kenapa saya bisa nerangkan seperti ini? Karena saya pakai logika anak-anak. Oh, hebat sekali. Kalau orang gemuk kepanasan, dulu gak ada kursi. Ayo merem sebentar, bayangkan duduknya kayak apa. Loh serius ini, bisa bayangkan. Ayo duduknya kayak apa kira-kira? Ya itu sandaran enak aja. Nah yang penting, saya percaya, nggak usah ditanya, walaupun nggak ada ayatnya, pasti sedang nggak pakai baju. Meledet. Lo betul nggak sudah? Ayo, lo ya atau tidak? Nggak usah ragu-ragu. Saya iya atau tidak? Kepanasan kok. Nah, nggak ada unsur rohani sama sekali. Abram sedang tidak doa puasa, sedang tidak main kecapi menyembah, tidak sedang komat kamit berdoa, tidak sedang kepanasan. Orang Jawa Timur bilang lagi OT. Nanti nggak pakai baju itu OT. Orang Jawa Timur bilang, Jawa Tengah bilang beledet. Nggak pakai protokoler. Surga langsung turun rajanya nemui Abraham. Apa nggak kaget Abraham ini? Nggak ada tulisan Tuhan aku pakai baju dulu. Enggak. Kenapa saya masih buka ini kepada saudara? Inilah menyembah. Jawab ya atau tidak? Buktinya apa kalau Abraham menyembah? Yang Maha Kudus hadir. Itu kan menyembah. Maka itu menyembah itu bukan aktivitas rohani. Tidak, saudara. Dalam keadaan sehari-hari, maaf ya, saya cuma ngomong jangan tersinggung, ampuni saya, tapi saya harus cerita. Semua agama di dunia, agama apa saja, kalau umatnya lagi sembahyang lalu kentut, itu batal, saudara. Harus ulang dari depan lagi. Ayo, yang pernah beragama lain atau tidak, coba jawab. Nggak boleh itu. Tapi kalau papa kita enggak, jangan lagi kentut, berak aja lanjut. Katakan amin, cepat. Lo betul? Apa dosa doa di WC? Ayo berani jawab tidak? Awas. Enggak ada ayatnya. Maka itu kekristenan bukan agama, tapi sebuah kehidupan dengan pencipta alam semesta. Karena darah Yesus yang membuat kita mungkin untuk semuanya. Tanggal 26 Desember yang lalu, kami di kota Sydney, saya istri saya bersama tim JEDIT dari Bandung. Saya ngajak seorang pendeta dari Kudus, Eliezer Edo, itu tim kami. Nah, saudara, dia khotbah Natal. Itu khotbah Natal terpendek yang cuma 24 menit. Tapi semua orang beberapa termasuk saya. Dia bilang begini, saudara, Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tapi kenapa kita tetap nggak bisa sedekat Henokh dalam bergaul dengan Tuhan? Kenapa kita nggak bisa sedekat Abraham? Kenapa? Musa? Dia cuma tanya 3 pertanyaan. Menurut saudara, Henokh, Nuh, Abraham, Musa itu pernah ke gereja tidak? Ya jawab cepat. Pernah kebaktian? Gereja nggak ada. Nomor 1. Nomor 2. Abraham, Nuh, Henokh punya Alkitab tidak? Ayo jawab cepat. Tidak. Yang ketiga, Henokh, Abraham, Nuh penuh Roh Kudus atau tidak? Kita yang bisa seminggu 7-8 kali kalau nganggur itu kebaktian. Jawab ya atau tidak? Kita punya Alkitab itu pasti lebih dari 1. Betul? Kita sudah penuh Roh Kudus. Lalu Pak Edu berkata, kenapa kita lebih budak daripada mereka? Tahu kata budak? Kopok. Nggak tahu kopok, tuli. Nah itu dia, itu sama. Dan itu betul, saudara. Saya juga baru sadar ketika Pak Edo ngomong begitu. Betul juga mereka nggak pernah ke gereja, nggak punya Alkitab, belum ada Roh Kudus, tapi mereka begitu enak hidup dengan Tuhan. Kita ini kenapa begini?
Karena konsep menyembah kita yang salah. Dengan sehari-hari, sambil masak, sambil belanja, sambil kuliah, sambil belajar, sambil naik motor, sambil diangkut, sambil di jalan, itu penyembahan kita. Katakan amin. Terus tiap hari menghadirkan Dia dalam hidup kita. Itu Abraham. Kita lihat Musa sekarang. Mau percepat, ya, Keluaran. Yusuf nggak usah dilihat lagi. Wah, Yusuf lebih hebat lagi, anak muda satu ini, saudara. Penyembahnya dengan tuannya itu dia dekat sekali. Maka itu dia difitnah oleh dijual, kakak-kakaknya nggak sakit hati. Difitnah si Potifar nggak sakit hati juga, enggak. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Di sumur pun jadi hotel yang mewah buat Yusuf. Di penjara pun wah jadi hotel bintang 7 itu buat Yusuf. Hidupnya luar biasa. Kita lihat sekarang Musa, Keluaran pasal 33. Zaman itu kehadiran Tuhan ditandai dengan tiang awan. Betul masih ingat? Kalau tiang awan hadir berarti yang Maha Kudus hadir. Ayat 9. Apabila Musa kemana? Masuk ke dalam kemah itu, Musa membuat tempat khusus untuk dia jumpa Tuhan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Tanyakan begini, maka itu bicara kita, pakai logika anak-anak, tanya. Anak-anak itu banyak tanya. Pertanyaannya, siapa yang menunggu siapa? Ayo lihat. Antara yang Maha Kudus dengan Musa, siapa nunggu siapa? Ayo cepat. Ini masalah lama sekali. Siapa nunggu siapa? Nah, mengapa bisa Yahweh menunggu Musa? Bayangkan saudara. Pak Edo berkata gini kembali itu. Seharusnya mereka di perjanjian lama jauh lebih sulit jumpa yang Maha Kudus daripada kita di perjanjian baru. Sebab zaman kita Yesus sudah mati. Pintu tirai terbelah dan pintu tirai bait suci terbuka. Orang bisa masuk sewaktu-waktu. Zaman mereka harus lebih sulit, saudara. Tapi mengapa mereka begitu enak? Lihat, yang Maha Kudus nunggu Musa. Berarti kalau Musa nggak masuk ke situ, dia nggak turun. Hebat nggak? Ini belum apa-apa. Lihat ayat 11. Wow, mengagetkan sekali. Ayo baca sama-sama. Kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Cukup. Pertanyaan saya, percayakah kita semua Papa kita masih sama sampai hari ini seperti ini? Berarti dia masih bisa jumpa kita dan berbicara kepada kita. Dan banyak lagi yang lain. Saya nggak akan menyelesaikan semuanya, tapi menarik sekali. Termasuk Daud. Oke, yang terakhir saya kasih contoh Daud. Suara di Samuel juga begitu. Menarik sekali. Yosua juga begitu. Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Aduh, mereka itu dekatnya. Itulah penyembahan mereka. Lebih-lebih kalau saudara baca kitab-kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, saya tuh iri hati loh saudara. Kenapa iri hati? Baca tentang mereka. Dikit-dikit datanglah Tuhan berbicara. Sebentar berfirman. Kok enak sekali mereka ini? Apakah Tuhan kita sudah berubah? Jawabannya, tidak mungkin dia berubah. Tapi kenapa kita tetap rasa jauh? Padahal jalan sudah terbuka. Karena konsep yang salah di benak kita. Dia itu Papa. Hari Jumat kemarin, saudara, saya baru turun dari Jambi. Jadi Antok dari Medan, Papi ke Jambi. Waktu masih di Jambi, saudara orang telepon, Pak, perlu. Ada satu ibu, perlu. Aduh, sini sibuk sekali. Ya udah, dijemput dari bandara, saudara. Terus menuju ke satu rumah. Bukan di rumah dia pertemuannya. Saya nggak pernah kenal ibu ini. Dia pun nggak pernah tahu saya. Cuma berapa orang nyarankan harus ketemu saya. Saya tanya, ada masalah apa? Aduh, saya tuh suka deg-degan orang kaya. Jantung saya terus waduh, ini sekarang gak enak. Sakit, gak tahu, saya periksa semuanya gak tahu. Terus begini, yang saya rasa saya itu, karena saya tuh gak bisa nyanyi. Saya bingung, gak bisa nyanyi kok kena jantung. Maksudnya gimana? Ternyata dia itu dari agama